Ada hadis Nabi yang mengatakan, la'anallahul wasilata wal mustausilah. Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang menyambungkannya. Jadi Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan menyambungkannya. Yang jelas dalam hadis ini adalah menyambung. Jadi hair extension, kan sekarang ini ada yang rambutnya pendek, tapi ya entah bagaimana caranya, ada ilmunya, apakah ditali, apakah dilem, itu jadi rambutnya panjang, yang suka disebut dengan hair extension. Ini adalah haram. Ya, itu udah sepakat, dalilnya jelas. La'anallahul wasilata wal mustausilah. Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang menyambungkannya. Jadi yang membantu menyambungkannya juga itu haram. Nah, bagaimana dengan yang ditempel? Jadi tidak disambungkan seperti kumis palsu, orang kan nempel, ya. Kemudian rambut, ya. Saya misalnya botak, ya kan? Ada sekarang ini bisa ditempel sehingga rambut saya kelihatan, ya tentu dengan teknologi kekinian seperti sama sekali tidak kelihatan kalau rambut saya itu sebenarnya bukan rambut asli, tapi ditempel karena saya botak, ya ditempel begitu. Nah, termasuk juga bulu mata, ya. Bulu mata itu modelnya ada yang ditempel. Nah, hukumnya bagaimana? Kalau melihat hadis yang eksplisit, yang haram itu menyambung. Jadi menyambung bulu mata itu haram. Menyambung rambut itu haram. Menyambung jenggot haram. Menyambung kumis haram. Menyambung ya. Tapi kalau menempel, nah, orang pakai kumis palsu ditempelin, ya. Rambut ditempelin. Nah, kalau secara letterlek, ya, kalau lihat hadis secara letterlek, hitam putih apa adanya, itu yang kemudian ada yang berpendapat, nggak apa-apa. Hadisnya juga yang hadis melarang juga menyambung. Ini kan bukan menyambung, nempel. Nah, kan gitu. Ya, pertama kita hargai dulu pendapat apapun selama ada alasannya. Jadi kalau saya menghargai orang yang mengatakan sekiranya bukan menyambung, ya, itu boleh-boleh saja. Karena hadisnya juga menyambung. Ya, kalau ada yang berpendapat seperti itu, saya menghargai, dan pendapat itu ada peluang benar, gitu. Karena ada alasan yang masuk akal. Hadisnya memang menyambung, kan gitu. Tapi tentu saja untuk sebuah kehati-hatian, ya balik lagi, ikhtiar, kehati-hatian. Mau menyambung, mau menempel, kalau itu bukan sebuah keaslian, ya kalau menurut hemat saya harus kita hindari. Ya, rambut kepala saya botak, terus pakai ditempelin, ya, rambut palsu, namanya rambut sintetik, ya, sintetis, persis sama. Nah, kalau menurut saya untuk sebuah kehati-hatian sebaiknya ini dihindari. Kemudian juga pakai bulu mata palsu, ya kita hindari. Kan katanya orang beriman itu jangankan haram, ragu saja dia tinggali. Ya enggak? Jangankan haram, ragu saja dia tinggalkan. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara yang halal dan haram kadang ada yang abu-abu, yang syubhat. Kalau diumpamakan halal itu putih, jelas. Haram itu hitam, jelas. Tapi di antara halal dan haram itu ada yang abu-abu, ya. Hitam sekali enggak, ya. Gitu. Tapi ada putihnya, keluar abu-abu.
Maka orang beriman itu famanittaqas syubuhat faqad istabro'a lidinihi wa irdihi. Siapa yang meninggalkan yang syubhat, yang meragukan, maka dia sungguh telah mensucikan diri dan agamanya. Itu sebabnya sekiranya ada yang mengatakan itu boleh, ya saya menghargainya karena memang ada alasan yang logis. Ya. Tapi tentu saja kita berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang kontroversial. Nah, terus ibu-ibu, kalau bulu mata ibu memang tipis, udah tipis teh pendek, ya kan gitu, ya sudahlah, terima saja dari Allah. Toh itu sesuatu yang Allah berikan. Anda tidak perlu tambah dengan bulu mata palsu, karena itu malah khawatir membawa kita kepada dosa. Khawatir, ya sudahlah. Jadi orang itu mendingan yang alamiah apa adanya. Pokoknya kalau yang sifatnya diragukan, lebih baik kita tinggalkan. Ya, itulah sebaiknya mental seorang beriman itu selalu meninggalkan hal yang sekiranya mengandung unsur dosa. Itu namanya meninggalkan syubhat. Dan Anda tahu kata Nabi, famanittaqas syubhat faqad istabro'a lidinihi wa irdi. Siapa yang meninggalkan yang syubhat, yang meragukan, sungguh dia itu sudah mensucikan diri dan mensucikan agamanya. Dahsyat kan? Mensucikan diri dan mensucikan agamanya. Oke, itu jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab.